Ibu, selamat datang dalam kegiatan Forum Diskusi Kurikulum dengan tema Tujuan, Manfaat, dan Pengembangan Rubrik dalam Assessment untuk mendukung Outcome Based Education. Kami ucapkan selamat datang di Universitas Kristen Maranatha kepada Bapak Dr. Beni Irawan SPD MPD sebagai salah satu narasumber pada hari ini. Dan sebelum memulai lebih jauh, perkenalkan saya Stefani sebagai MC pada kegiatan forum ini. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka terlebih dahulu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Seniorita Gabriel SH. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Ibu, kita akan buka acara ini dengan doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani untuk Bapak Ibu yang beragama lain dapat berdoa sesuai agamanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini, untuk hari baik yang Tuhan berikan. Kalau kami saat ini diberi kesempatan dan bisa berkumpul dan bisa membangun forum diskusi, kami terima kasih. Tuhan, kiranya yang Tuhan yang pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang berikan hikmat kepada narasumber kami, Bapak Beni dan Bapak Ivan. Dan kiranya Tuhan juga berikan kami hikmat dalam kami membahas mengenai forum diskusi kurikulum ini. Kiranya apa yang kami pelajari dan kami bahas, kami bisa kembalikan dan kembangkan untuk kemajuan Universitas Kristen Maranatha, untuk kebaikan mahasiswa di universitas ini, dan kami kembalikan semua kemuliaan kepada hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita. Dan kita akan lanjutkan pada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan Jonathan Kristianto SSI MPD sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Beni. Pagi Pak. Terima kasih sudah jauh-jauh Pak dari Surabaya ke Bandung. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Beni sudah meluangkan waktu untuk pagi hari ini. Ya, izin Bapak Ibu kita berkumpul untuk pagi hari ini akan mempelajari dan mengenal gitu ya. Kalau memang di tahun ini kita serentak sudah menerapkan OBE khususnya di prodi S1 dan diploma begitu, kita akan masuk pada step berikutnya, yaitu selain kita mengukur berbasis outcome, tetapi bagaimana hasil pengukuran itu bisa menjadi bagian dari budaya continuous quality improvement. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pengukurannya bukan hanya sekedar mengukur capaian, tetapi bagaimana kita bisa punya satu alat ukur begitu ya yang dapat diandalkan, yaitu terkait dengan rubrik penilaian. Itu di sesi pertama terkait rubrik penilaian akan disampaikan oleh Pak Beni. Nanti kemudian setelah istirahat makan siang kita akan melihat penerapan dari siklus penjaminan mutu dan juga penerapan kurikulum OBE di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mohon untuk nanti jika ada pertanyaan atau hal yang ingin dikonfirmasi bisa disampaikan juga di saat sesi tanya jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Beni, terima kasih sudah hadir jauh-jauh di Bandung. Kita akan lanjutkan kepada segmen berikutnya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Ivan. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk dalam pemaparan materi, saya akan membacakan rundown singkat untuk kegiatan hari ini. Pemaparan sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Beni Irawan dan akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kemudian akan ada penyerahan sertifikat dan kita juga akan foto bersama pada sesi yang pertama. Kemudian isoma selama 1 jam dan pada sesi yang kedua pukul 1 akan ada pemaparan materi oleh Bapak Ivan dan dilanjutkan juga dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk dalam pemaparan sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Beni Irawan SPD MPD. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Bapak Beni Irawan menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Negeri Malang dan menempuh pendidikan S3 di Universitas Negeri Surabaya. Saat ini beliau menjabat sebagai Head Teaching and Learning and Innovation Center di Universitas Ciputra Surabaya. Beliau juga sebagai dosen praktisi di Kemendikbudristek sampai saat ini dan beliau juga sebagai spesialis pembelajaran online selama 7 tahun. Dan kompetensi beliau di bidang instructional designer, digital learning, research, and data processing. Dan beliau juga spesialisasi di bidang curriculum development, instructional designer, Moodle, artificial intelligence,
Research and Data Processing. Demikian CV singkat beliau. Baik Bapak Ibu, kita akan sambut Bapak Dr. Beni Irawan SPD MPD yang akan menyampaikan rubrik assessment untuk optimalisasi outcome based education. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Terima kasih saya ucapkan ke tim Universitas Maranatha atas kesempatan yang diberikan untuk bisa sharing Bapak Ibu, secara khusus ke Pak Ivan atas kesempatan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan membicarakan secara praktikal di Universitas Ciputra terkait rubrik assessment Bapak Ibu. Nah, tentunya rubrik ini rubrik yang terkait dengan kurikulum OBE, kira-kira seperti itu. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan bahwa di Maranatha sudah mengimplementasikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti akan coba kupas secara praktikal di Universitas Ciputra bagaimana implementasinya Bapak Ibu. Baik, sebelum ke sana saya ingin menjelaskan sedikit terkait CV saya, meskipun tadi sudah dibacakan oleh Bu Rita. Saya ingin mencoba gini Bapak Ibu. Jadi saya di Universitas Ciputra ini adalah orang yang cukup, ya dalam tanda kutip, aneh Bapak Ibu ya. Kenapa kok aneh? Karena saya itu adalah orang dari bidang pendidikan. Nah, di UC itu banyak sekali orang-orang dari manajemen, dari bisnis, accounting, dari psikologi. Nah, ini kok ada seorang sarjana pendidikan kok masuk UC gitu. Nah, tetapi pada saat itu tahun 2017 Bapak Ibu, saya masuk ke UC dengan bekal bahwa, oh ya, saya sudah kuliah S2, saya memiliki kompetensi A, B, C, D, E, dan seterusnya dengan IPK ya cukup lumayan Bapak Ibu ya. Setelah itu saya masuk ke UC. Saya masuk ke UC, setelah itu saya ditugaskan untuk tim PJJ Bapak Ibu pada waktu itu. Nah, ketika masuk menjadi tim PJJ, saya merasa bahwa, wah, lah ini apa yang saya pelajari ketika kuliah kok sama sekali tidak terpakai sama sekali ya, gitu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan ketika masa kuliah itu, Bapak Ibu, ketika S1, S2 ini kok tidak terpakai sama sekali ya. Misalkan, terkait penyiapan borang akreditasi misal. Ini kok tidak dipelajari ya ketika saya S1, S2 gitu ya. Bagaimana standar-standarnya, memenuhi kriteria minimal untuk mendapatkan misal akreditasi unggul seperti itu. Ini kok tidak ya. Misal saya juga ditugaskan sebagai misalkan instructional designer untuk membantu Bapak Ibu dosen merancang proses pembelajaran gitu di Moodle. Nah, di Maranatha pakai Moodle juga Bapak Ibu? Pakai ya. Nah, kami di sana itu sampai membuka klinik-klinik. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang membutuhkan, yuk silakan datang ke departemen kami, nanti kita akan bantu gitu Bapak Ibu. Itu pun Moodle itu juga tidak dipelajari Bapak Ibu. Jadi apa yang saya dapatkan di dunia pendidikan, di kampus itu rasanya kok, untuk apa ya saya belajar mata kuliah A, mata kuliah B, mata kuliah C, sedangkan ini sama sekali tidak dipakai. Ada hal yang seharusnya saya butuhkan di dunia kerja, kok malah ini kok tidak disampaikan Bapak Ibu. Nah, jadi ini posisi kita sebenarnya sebagai penyelenggara sebuah institusi pendidikan, kita ibaratkan itu sebagai jembatan Bapak Ibu ya. Kalau di sebuah universitas pasti kita berbicaranya adalah ya pengalaman belajar apa yang kita berikan ke mahasiswa kita, kompetensi apa yang kita berikan. Tetapi itu nampaknya berbeda Bapak Ibu. Berbeda dengan apa yang diinginkan oleh company, pengguna dari lulusan kita. Pengguna dari lulusan kita, dia lebih bertanya, Anda itu bisa apa sih gitu. Bahkan saya memiliki staf Bapak Ibu, beberapa staf itu saya sudah seperti mengabaikan dalam tanda kutip, Anda itu punya gelar apa gitu ya. Misalkan untuk video editing gitu. Kan kalau secara spesifik misalkan dari visual design, dari teknologi pendidikan, itu banyak membantu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya berpikir, yuk kamu punya portofolio yang seperti apa gitu.
Coba ditunjukkan, kamu bisa membuat yang kayak gini enggak gitu. Nah, selagi itu bisa, ya yuk kita masuk. Asalkan dia dalam tanda kutip sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kampus kami, Bapak Ibu. Jadi di sini kesimpulannya adalah kita harus mampu untuk menjadi jembatan, Bapak Ibu ya. Jadi jembatan menciptakan sebuah kurikulum yang itu bisa ditangkap oleh pengguna lulusan kita, Bapak Ibu. Jadi idealis-idealis yang misalkan seperti ini, Benny, wah aku ngajar itu harus mata kuliah A, si B ini harus mengajar mata kuliah C. Itu sudah, menurut kami itu sudah tidak boleh, Bapak Ibu ya. Bisa jadi mata kuliah A, mata kuliah B itu, karena itu sudah tidak dibutuhkan oleh dunia industri, itu sudah dihapus, Bapak Ibu. Diganti dengan mata kuliah lain yang relevan dengan perkembangan industri sekarang, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sekarang yang lagi ngetren apa, Bapak Ibu? Misalkan artificial intelligence, AI. Nah, AI ini kan sangat merubah tatanan, Bapak Ibu ya. Termasuk dalam kurikulum yang ada. Bagaimana penugasan-penugasan itu, ya kita tidak boleh misalkan memberikan tugas take home, jelaskan pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen. Dengan sekali klik kita masukkan ke ChatGPT sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di kami, Bapak Ibu, terkait AI itu kita untuk kurikulum yang depan nanti 2025, kita akan ada satu MK teknologi yang itu secara spesifik nanti akan masuk ke AI itu, Bapak Ibu. Jadi AI level dasar kira-kira seperti itu. Nah, jadi outcome based itu adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil. Jadi bukan saya mengajari apa, B mengajari apa, C mengajari apa, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah hasil di belakang itu nanti kita itu akan memiliki janji apa sih ke mahasiswa kita gitu. Memiliki kompetensi apa sih? Nah, kompetensi itu kita tuangkan dalam sebuah profil lulusan ya Bapak Ibu ya. Profil lulusan itu nanti diterjemahkan menjadi CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, itu adalah janji yang kita rumuskan. Dan saran kami adalah untuk merumuskan profil CPL, kita harus memperhatikan slide yang sebelumnya tadi. Jadi memperhatikan kebutuhan dari company, perusahaan, misalkan di sini lulusan bekerja di sekolah, ya kita mengundang sekolah untuk berdiskusi segala macam seperti itu, Bapak Ibu. Oke, jadi OBE itu sebenarnya berbicara bukan apa yang kita sampaikan, tetapi apa yang mahasiswa kita itu pelajari, Bapak Ibu. Misalkan simpelnya seperti gambar ini, Bapak Ibu ya. Si orang ini dengan bangganya ngomong bahwa ini loh anjing ini loh, saya ngajari dia untuk bersiul gitu. Tapi ada temannya datang, Bapak Ibu, terus dia berbicara, mana ini anjing ini nggak bersiul kok gitu. Nah, dia di gambar yang bawah itu dia sampaikan lagi, saya mengajari. Bukan berarti mengajari itu bahwa anjing itu belajar untuk bersiul. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengajar di dalam kelas, itu sudah bukan apa yang kita kasih, tetapi mahasiswa kita itu belajar apa sih. Jadi proses pembelajaran yang sekarang itu lebih ke bagaimana kita membelajarkan si mahasiswa itu untuk mencapai luaran-luaran tertentu, Bapak Ibu. Nah, ini saya mencoba Bapak Ibu merangkum proses pengembangan kurikulum OBE Bapak Ibu ya. Kalau yang kita pelajari sekarang sebenarnya ini cuma berada pada yang ini Bapak Ibu ya. Cuma berada pada level assessment pada sebuah mata kuliah. Tapi saya ingin memberikan gambaran yang sedikit ya Bapak Ibu yang mohon izin, bahwa pengembangan kurikulum OBE itu bukan hanya saya akan mengajar mata kuliah A, saya mengajar mata kuliah B.
Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini merupakan proses yang holistik, menyeluruh. Nah, proses awalnya apa? Kita harus mendapatkan input dan feedback dari orang tua, dari mahasiswa, alumni, pengguna alumni, industri terkait apa? Kompetensi apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, ketika kita memiliki masukan itu, kita bisa mendesain sebuah kurikulum yang mengarahkan ke kompetensi itu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau di kami Bapak Ibu, untuk kotak yang kedua, itu ada outcome ya Bapak Ibu ya. Outcome itu biasanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah outcome dalam sisi institusi, itu biasanya tertuang dalam renstra visi misi. Itu sekarang juga sedang kita kerjakan di Universitas Ciputra Bapak Ibu. Lalu yang kedua dari segi program. Dari segi program itu harus tertulis jelas. Profil lulusan dari prodi A itu apa? CPL-nya apa? Itu harus tertuang terlebih dahulu. Kalau praktek yang ada di Universitas Ciputra Bapak Ibu, profil lulusan CPL itu kita buatkan template-nya secara global dulu Bapak Ibu. Nah, ini kan untuk CPL itu kalau yang dulu kan dipecah menjadi 4 dimensi ya. Kalau yang sekarang kan sudah dirangkap menjadi 1, digabung menjadi kompetensi inti Bapak Ibu. Nah, itu yang nanti harus dirumuskan oleh Bapak Ibu di setiap prodi. Nah, kalau kami Bapak Ibu di UC, CPL ini sudah kita buat versi generiknya, versi umum. Jadi kita buat di sana itu ada 10 CPL. Setelah itu kalau itu sudah disepakati oleh tim pusat, itu nanti akan kita distribusikan ke prodi-prodi Bapak Ibu. Nah, prodi-prodi itu nanti yang mengkontekskan dalam ciri khas prodi masing-masing. Misalkan untuk yang CPL pertama terkait integritas. Nah, integritas di manajemen dengan yang ada di psikologi berbeda tentunya Bapak Ibu. Nah, itu yang hal pertama yang harus dilakukan. Setelah CPL itu sudah oke Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencapai CPL itu, ini kan janji ya Bapak Ibu ya. Janji di prodi Bapak Ibu, CPL. Setelah CPL itu oke, kita harus menyusun mata kuliah. Jadi bukan mata kuliah dulu, tetapi kita memikirkan dulu CPL kita itu apa. Dari CPL itu untuk mencapai CPL itu, kita membutuhkan mata kuliah apa gitu. Jadi konsepnya dibalik Bapak Ibu ya. Jadi dari CPL kita membutuhkan mata kuliah apa gitu. Oke. Lalu outcome yang berikutnya adalah yang ini outcome, course learning outcome, itu biasanya terkait dengan outcome dari mata kuliah Bapak Ibu. Nah, ini kita sekarang sudah mulai masuk ke level mata kuliah Bapak Ibu. Jadi kalau CPL setelah itu ke mata kuliah pun sebenarnya itu harus memiliki outcome Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai outcome itu pasti dibutuhkan rencana dan aktivitas pembelajaran. Benar ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini biasanya tetap di awal semester apakah membuat RPS Bapak Ibu? Membuat ya. Apakah sudah high order of thinking semua mungkin? Sudah ya. Kita di UC juga sangat susah Bapak Ibu untuk mengarahkan dosen-dosen ke arah sana juga sama. PR kami sama dengan Pak Ivan ya Pak. Jadi sama Bapak Ibu. Nah, yang dilakukan adalah apa Bapak Ibu? Yang pertama dosen itu harus merancang RPS tentu ya Bapak Ibu ya. RPS kita arahkan ke high order of thinking. Jadi kalau Bapak Ibu cek di Google itu ada namanya taksonomi Bloom. Kalau di kita arahkan itu ke level 4 sampai 6 Bapak Ibu. Gitu. Setelah itu dari RPS itu tentunya kita juga harus dari segi metode pembelajaran ya tidak boleh modelnya ceramah terus seperti ini. Jadi ada role play, ada misalkan
eksperimental, ada experience dan lain sebagainya. Itu yang bisa dipakai juga Bapak Ibu. Lalu ada penugasan. Penugasan ini yang sekarang itu agak kayak itu ya, kita harus memiliki strategi karena kehadiran AI Bapak Ibu. Kita tidak melarang mahasiswa menggunakan AI, tetapi bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan untuk belajar secara mandiri sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bukan untuk mengerjakan tugas, tetapi gimana mahasiswa itu untuk belajar secara mandiri. Misalkan terkait pengertian manajemen, yaitu jangan dimasukkan ke penugasan, kira-kira seperti itu. Tetapi di kelas itu sudah langsung kita instruksikan saja. Yuk, mahasiswa sekarang buka ChatGPT, buka Perplexity, buka Elicit, misalkan buka Research Rabbit atau yang lain. Yuk dicari pengertian dari manajemen itu seperti apa sih? Fungsi-fungsi manajemen seperti apa? Dari situ dibuat resume Bapak Ibu. Dan itu menjadi portofolio dari mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Penugasannya biasanya kita arahkan ke proyek mereka Bapak Ibu. Jadi kalau sudah sifatnya itu ke yang detail, ke yang khusus, ke proyek, ChatGPT sudah nggak bisa membantu biasanya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sifatnya itu pengetahuan, ya sudah. Hilang Bapak Ibu, 1 menit 1 klik sudah selesai. Nah, untuk mengukur Bapak Ibu, ini juga harus terukur ya Bapak Ibu ya. OBE ada assessment level mata kuliah yang sekarang kita nanti akan bahas. Lalu yang kedua adalah assessment program, maksudnya dari sebuah program studi. Apakah CPL yang sudah kita rencanakan itu sudah terjawab dengan mata kuliah yang kita susun di program studi. Termasuk yang level universitas. Apakah profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, tingkat universitas itu sudah terjawab. Jadi itu adalah 3 model assessment yang ada di dalam konsep OBE ini Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke level mata kuliah Bapak Ibu. Sebelum ke sini saya ingin bertanya Bapak Ibu ke Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ditugaskan oleh Bapak Ibu Dekan atau Kaprodi, Beni, kamu mengajar mata kuliah A, yang Bapak Ibu pikirkan terlebih dahulu itu adalah apa Bapak Ibu? Apakah CPMK, apakah sub CP, apakah materi, apakah kriteria penilaian, apakah tugas, atau apa Bapak Ibu? Yang pertama kali. Yang dipikirkan terlebih dahulu yang mana Bu? Materi. Dengan Ibu Ani. Bu Ani. Materi ya Bu? Baik, makasih Bu Ani. Ada lagi mungkin dari Ibu? Capaian ya. Kalau Bapak? Capaian ya. Ibu? Capaian. Baik, makasih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditugaskan oleh Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dekan, misalkan kalau di UC kan yang menugaskan Dekan, Beni, kamu ngajar mata kuliah A. Yang kita pikirkan terlebih dahulu adalah yang paling atas Bapak Ibu. Capaian pembelajaran mata kuliah. Dan itu adalah janji kita ke mahasiswa. Jadi ketika kamu sudah selesai menempuh pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16, kamu akan mampu menghasilkan apa sih? Misal Bapak Ibu, mahasiswa mampu merancang misalkan bisnis model kanvas dan seterusnya. Itu adalah luaran, outcome dari mata kuliah ini. Nah, untuk mencapai itu kita ada dari 16 kali pertemuan itu biasanya kita membagi menjadi 4 modul Bapak Ibu. Modul 1, minggu 1 sampai minggu ke-4, modul 2, minggu 5 sampai 8, 3, 9, 12, modul 4, 13 sampai 16. Gitu. Jadi modul itu merepresentasikan tahap belajar dari mahasiswa kita untuk mencapai outcome yang paling atas tadi Bapak Ibu. Nah, setiap modul biasanya itu nanti akan ada 1 tugas
formatif Bapak Ibu. Nah, satu tugas formatif itu kalau di kami itu disebutnya AFL Bapak Ibu ya. Assessment for Learning. Jadi itu adalah model penilaian formatif saja. Jadi ada 1, 2, 3. Pertanyaannya, Pak ini misalkan durasi tempuhnya itu boleh nggak misal tidak 4 semua kayak gini, ini kok seperti proporsional dibagi rata gitu ya? Jawabannya boleh Bapak Ibu. Jadi di UC sekarang ini sudah menghapus sistem UTS. Jadi penilaian itu sudah yaitu diserahkan ke Bapak Ibu dosen. Misalkan untuk yang modul pertama itu ditempuh 3 minggu, boleh. Modul kedua ditempuh 5 minggu, boleh. Dan seterusnya. Jadi hal itu diserahkan ke dosen karena dosen yang menguasai keluasan dan kedalaman outcome yang akan ditempuh oleh mahasiswa kita Bapak Ibu. Gitu. Dari setiap modul tadi, dari setiap tahap belajar, tentunya kita harus merumuskan indikator Bapak Ibu ya. Jadi standar ketercapaian dari outcome mahasiswa kita. Indikator itu yang nanti kita akan tarik ke bawah menjadi kriteria penilaian yang itu harus muncul ke rubrik Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh saja, karena yang tadi itu berupa template, ini adalah salah satu contoh roadmap Bapak Ibu, bahwa kita di UC, kita selain membuat RPS, Bapak Ibu dosen juga kita fasilitasi untuk bisa membuat roadmap seperti ini. Ini sebenarnya sama dengan RPS Bapak Ibu, tetapi ini versi singkatnya. Jadi mulai dari yang paling atas, itu ada learning outcome, maksudnya JPMK. Setelah itu outcome untuk setiap tahap belajarnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini modul pertama itu minggu 1 sampai minggu ke-5. Modul kedua 6 sampai 8 dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan keluasan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kita. Termasuk proporsional dari outputnya ini Bapak Ibu, beban ini, pembobotan ini biasanya kita buat secara otomatis dengan memperhitungkan durasi dan lama dari penyelenggaraan ini, maksudnya 16 kali pertemuan. 35% itu kita dapatkan 5/16 kali 100 Bapak Ibu, dan seterusnya. Itu biasanya sudah kita buat secara otomatis oleh sistem, biasanya seperti itu. Nah, ini yang kita perlu cek adalah untuk setiap modul itu kita harus menciptakan sebuah indikator terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ini adalah indikator-indikator yang harus nampak di proses pembelajaran Bapak Ibu. Misalkan untuk yang modul 1 itu indikatornya seperti apa, kita perlu definisikan dengan jelas. Karena ini nanti adalah hal yang harus kita ukur dalam penilaian formatif ataupun sumatif Bapak Ibu ya. Jadi misalkan untuk yang modul pertama itu karena ini evaluasi misalkan tingkat validitas, tingkat reliabilitas dan seterusnya, itu adalah indikator yang harus nampak di dalam proses assessment nanti Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terkait kriteria, setelah kita tadi memiliki dimensi atau indikator, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba lebih masuk lagi ke kriteria penilaian. Nah, ini gampang-gampangan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu semua sudah pernah makan bakso ya? Udah ya? Nah, kadang kita kan protes nih di tempat si abang ini. Ini bakso ini kok nggak enak ya? Oh, ini baksonya enak gitu. Kira-kira nih, bakso yang enak itu kriterianya seperti apa sih gitu? Kita pasti punya ya gambaran ya. Misal Bapak Ibu, bakso yang enak itu misal, oh dagingnya terasa. Atau misalkan, rasa kuahnya ternyata kok gurih gitu. Atau yang ketiga, kombinasi bumbu. Bumbunya sedap nih, enak. Nah, dari
dari beberapa kriteria itu kita bisa menyimpulkan bahwa bakso ini enak, bakso ini ternyata biasa, atau bahkan setelah makan ini, wah saya ingin marah nih sama penjual baksonya. Nah, kayak gitu. Jadi kriteria ini juga yang nanti harus kita buat Bapak Ibu ya. Kalau tadi kita punya indikator, punya dimensi penilaian, kriteria penilaian itu adalah level yang ke kanan. Mahasiswa mendapatkan nilai E itu ketika seperti apa? Nilai D seperti apa? Sampai nilai A Bapak Ibu. Nah itu kita harus merumuskan dengan sangat detail. Karena kan biasanya kita menggunakan rubrik, kalau di UC itu rubriknya rubrik analitik Bapak Ibu ya. Jadi bukan yang holistik. Nah, mengapa sih kok kita membutuhkan rubrik? Pertanyaannya, kalau kita punya rubrik penilaian, itu sebaiknya di-share ke mahasiswa apa tidak Bapak Ibu? Di-share ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita memiliki rubrik, memang itu harus kita share. Kenapa? Karena standar penilaian semuanya ada di situ. Misalkan saya mahasiswa, saya ingin mendapatkan nilai A. Hal apa yang harus saya penuhi untuk mencapai itu? Itu harus kita sampaikan di awal perkuliahan Bapak Ibu ya. Makanya kalau di UC kita sangat mewanti-wanti dosen bahwa RPS harus disampaikan di minggu pertama. Dan itu harus siap di minggu ke-0 Bapak Ibu. H-7 sudah harus siap semuanya. Jadi ketika minggu pertama semuanya harus RPS dulu. CPMK-nya seperti apa, tahap belajarnya seperti apa, kriteria penilaiannya seperti apa. Itu harus jelas terlebih dahulu di awal Bapak Ibu. Nah, fungsinya apa? Ya, kalau fungsi bagi dosen ya ini sebagai panduan dalam proses penilaian. Karena tadi ada kriteria, oh ini ternyata masuknya D, oh ini masuknya E, dan seterusnya. Bisa juga rubrik itu membantu mengurangi subjektivitas. Oh ini mahasiswa ini anakku, oh ini adikku, oh ini saudaraku tak kasih nilai baik, oh aku benci sama si A ini, sudah tak kasih nilai jelek saja. Nah, jadi fungsi rubrik ini juga bisa membantu kita dalam mengurangi subjektivitas penilaian itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah rubrik dapat memfasilitasi penilaian diri dan ulasan sejawat. Nah ini biasanya terkait peer mentoring kayak gitu-gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau terkait project kita ada menggunakan misalkan mentor-mentor dari kakak senior. Nah kakak senior itu biasanya ya berdirinya dari rubrik itu. Misalkan konsultasi terkait project, oh kamu di bagian BMC misalkan bagian problemmu itu kamu belum kuat nih. Karena bagian problem itu kamu harus mengevaluasinya dari sisi A, B, C. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Jadi, kalau saya merangkum dari beberapa jurnal ini, ada 3 itu Bapak Ibu. Tentunya ini masih sangat banyak dan Bapak Ibu bisa eksplor sendiri. Yang pertama adalah panduan bagi instruktur dan siswa, mengurangi subjektivitas, dan yang ketiga adalah penilaian diri dan ulasan sejawat Bapak Ibu. Itu beberapa fungsi rubrik yang bisa saya sampaikan. Nah, ini adalah contoh. Ini adalah contoh rubrik yang ada di tempat kami Bapak Ibu. Dan ini biasanya sudah harus ada di RPS. Tanpa ini disubmit, ya dia tidak akan boleh mengajar, kira-kira seperti itu. Yang pertama adalah, seperti yang saya jelaskan di awal, untuk kolom yang paling kiri, kita sudah punya CPL Bapak Ibu ya di awal ya. Prodi punya CPL. Prodi punya CPL. Setelah CPL itu tadi kan harus di plottingkan ya. Misalkan untuk mencapai CPL yang pertama, ini harus kita terkait mata kuliah apa? A, B, C, dan seterusnya. Jadi, setiap mata kuliah pasti memiliki pasti memiliki keterkaitan dengan CPL dari prodi itu, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini bahwa untuk penilaian itu, kriteria yang muncul itu pasti akan mengarah ke CPL yang mana gitu Bapak Ibu kira-kira.
Jadi kolom yang pertama itu adalah keterkaitan penugasan dengan CPL mata kuliah. Gitu. Lalu yang kedua, kolom yang kedua ini adalah kriteria penilaian yang biasanya kita kembangkan dari indikator tadi Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga ada bobot penilaian. Nah, bobot ini terkait dengan keluasan dan kedalaman materi yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, nah kalau di UC Bapak Ibu, standar minimal ketercapaian di UC itu ada di level mastery itu Bapak Ibu ya. Kalau di kami, mahasiswa itu dikatakan memenuhi kompetensi minimal ketika dia mencapai nilai 70. Ketika dia belum 70 ya berarti dia harus, kalau di kami ada retest, maksudnya remedi atau mengulang di semester berikutnya Bapak Ibu. Jadi kita tawarkan dua hal itu ketika mahasiswa dia belum mencapai level minimal yaitu level mastery di angka 70 Bapak Ibu. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah yang tengah ini Bapak Ibu itu adalah tingkat kinerja. Jadi itu adalah panduan untuk kita dalam proses menilai. Nah, ini membuatnya seperti apa nanti saya akan coba Bapak Ibu mempraktekkan untuk Bapak Ibu semua. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar Bapak Ibu ya terkait membuat tingkat kinerja ini dan seterusnya. Kita akan coba belajar secara mudah gitu Bapak Ibu ya. Kita mencari inspirasinya seperti apa supaya mempercepat proses pembuatan rubrik ini Bapak Ibu. Baik, rubrik itu ada bermacam-macam. Pak Ivan kemarin info, Pak, apa yang harus dibahas? Oh itu Pak, ada rubrik analitik, ada rubrik holistik, ada rubrik skala persepsi. Bapak Ibu, perbedaannya seperti ini. Kalau rubrik holistik, itu biasanya kita itu melihat penugasan mahasiswa itu secara global. Jadi kita tidak pecah-pecah menjadi dimensi-dimensi yang seperti ini. Kalau ini kita kan dipecah-pecah ya, menjadi kriterianya ada 1, 2, 3, 4. Kalau rubrik holistik, kita langsung melihat, oh penugasan ini untuk mencapai nilai A, kriteria penilaiannya seperti apa? Mencapai nilai B, kriterianya seperti apa? Dan seterusnya. Jadi sebuah tugas itu dilihat secara holistik, secara umum Bapak Ibu. Kelebihannya apa? Ya tentunya lebih cepat dalam menilai. Tapi dari kelebihan itu muncul kelemahan. Penilaiannya kurang mendetail Bapak Ibu. Beda dengan yang disebut dengan rubrik analitik. Kalau rubrik analitik, kita membagi menjadi beberapa dimensi Bapak Ibu. Kriteria penilaian dibagi menjadi beberapa dimensi. Jadi lebih mendetail Bapak Ibu. Tetapi konsekuensinya adalah memakan waktu yang lebih lama gitu. Kalau yang berikutnya terkait rubrik skala persepsi, ini biasanya kita gunakan untuk riset secara kuantitatif Bapak Ibu. Kita buat dengan model skala Likert 1 sampai 5. Itu biasanya kita pakai rubrik skala persepsi. Kita kan biasanya mengembangkan kuesioner dari beberapa riset, kita buat sampai menjadi item-item pernyataan atau pertanyaan. Nah, itu kita sebar ke responden, setelah itu responden mengisi persepsi kalian seperti apa terkait pernyataan ini. Apakah sangat setuju atau sangat tidak setuju? Itu yang disebut dengan skala persepsi Bapak Ibu ya. Tapi kalau secara umumnya di sebuah lembaga pendidikan untuk mengukur penilaian sumatif dan formatif biasanya Bapak Ibu ya, itu lebih ke yang dua atas. Kalau yang satu paling bawah itu untuk riset secara kuantitatif Bapak Ibu biasanya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Saya mencoba membuatkan contoh. Contohnya ini adalah rubrik holistik. Jadi misalkan penugasan terkait
pentingnya inovasi dalam pendidikan dalam 500 kata. Yang muncul langsung Bapak Ibu, nilai 85 sampai 100. Deskripsinya seperti apa? 70 sampai 84,99. Deskripsinya seperti apa? Ini langsung kita buat secara holistik, umum Bapak Ibu. Tapi ini berbeda dengan yang ini. Kalau rubrik yang analitik, langkah pertama kita harus menentukan dulu kriteria penilaiannya seperti apa, Bapak Ibu. Apa yang kita pilih? Misalkan di sini karena ini membuat esai, kita nilai dari segi kedalaman, dari struktur tata bahasa. Setelah itu kita buat level ketercapaiannya ke kanan ini. Nilai D, nilai C, nilai B, nilai A, kriterianya seperti apa? Kita buat seperti itu. Itu kalau yang rubrik analitik Bapak Ibu. Jadi bedanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya terkait rubrik skala persepsi. Karena ini kan persepsi berarti apa yang dipersepsikan oleh orang yang membaca statement itu Bapak Ibu ya. Misalkan terkait pentingnya inovasi dalam pendidikan, kita munculkan pernyataan Bapak Ibu ya. Esai ini memiliki kedalaman konten yang baik dan relevan. Apakah Bapak Ibu setuju? Nah, biasanya Bapak Ibu nanti akan memilih level 1 sampai level 4 seperti itu. Nah, kalau di penelitian kuantitatif kan biasanya kita langsung hajar saja Bapak Ibu ya. Misalkan kita buat pernyataan, dari teori kita rumuskan menjadi item-item pernyataan. Setelah itu kita sebar ke responden. Yuk, responden pilih 1 sampai 5. Itu pilih yang mana? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini seharusnya ya dibuat ya rubrik seperti ini. Jadi angka 1 sampai angka 5 itu artinya apa sih? Ya sekali lagi itu untuk panduan bagi yang membaca Bapak Ibu ya. Gitu. Baik, Bapak Ibu ini semua bawa laptop? Enggak? Bawa? Kalau bawa boleh dikeluarkan laptopnya. Kita akan mencoba Bapak Ibu ya. Kita sekarang ini sangat dekat dengan artificial intelligence Bapak Ibu ya. Banyak AI yang itu bisa kita manfaatkan untuk membuat rubrik, membuat materi ajar, merancang sebuah desain pembelajaran dan seterusnya. Itu bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, kesempatan ini kita akan mencoba secara singkat Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membuat rubrik Bapak Ibu. Tetapi kita tetap punya aturan main adalah yang di bawah ini Bapak Ibu ya. AI itu adalah teman yang baik, tetapi tidak dapat dipercaya Bapak Ibu. Artinya apa? Kita tidak boleh menelan mentah-mentah dari AI itu Bapak Ibu ya. Tapi harus tetap disesuaikan dalam konteks keilmuan Bapak Ibu. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Itu Bapak Ibu yang bisa menentukan Bapak Ibu ya. Baik, kita akan coba Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti kita akan coba yang pertama adalah membuat rubrik dengan ChatGPT. Tadi ada rubrik 3 macam rubrik. Yang pertama adalah rubrik holistik, 2 rubrik analitik, 3 rubrik skala persepsi. Yang kedua nanti kita akan mencoba Bapak Ibu menilai dengan bantuan ChatGPT Bapak Ibu ya. Nah, ini yang akan coba kita sama-sama simulasikan ke Bapak Ibu supaya bisa sedikit menginspirasi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu di sini di sheet ini, jadi QR itu tadi mengarahkan Bapak Ibu ke Google Drive ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada satu file Google Sheet, Bapak Ibu bisa masuk di Google Sheet ini. Setelah itu di sini ada 3 sheet. Yang pertama adalah rubrik holistik, yang kedua rubrik analitik, dan yang ketiga adalah rubrik skala persepsi Bapak Ibu ya. Kita akan mencoba membuat 3 macam rubrik ini Bapak Ibu ya, dengan bantuan ChatGPT. Tetapi Bapak Ibu nanti tetap harus verifikasi ya tentunya. Kita akan mencoba memberikan inspirasi saja Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu tugasnya adalah rencana proyek inovasi
pendidikan. Kita akan mencoba membuat rubrik holistik yang merepresentasikan penugasan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa diikuti ya caranya Bapak Ibu ya. Nah, di bawah ini sudah ada prom Bapak Ibu ya, sudah ada prom. Bapak Ibu bisa mungkin copy paste atau apa. Prom ini tinggal di copy saja, misalkan seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke ChatGPT Bapak Ibu. Kita masuk ke ChatGPT. Kita tinggal copy paste seperti ini. Buatlah rubrik holistik penugasan rencana proyek inovasi pendidikan dengan tabel di atas. Nah, tabelnya Bapak Ibu, ini kita tinggal capture saja Bapak Ibu. Kita capture, setelah itu kita masukkan ke ChatGPT Bapak Ibu. Yang pertama kita ambil prompt dulu, dan yang kedua kita coba capture template dari rubrik kita Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita tinggal enter. Kita coba lihat Bapak Ibu. Nah, gini Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah ada yang pertama, kita ada penugasan kepada mahasiswa kita supaya mahasiswa itu membuat rencana proyek inovasi pendidikan. Tugas kita yang pertama bagaimana sih kita membuat rubrik holistiknya gitu ya. Nah, untuk membuat rubrik ini kita bisa memanfaatkan ChatGPT. Di sini kita sudah mencoba menyiapkan prompt Bapak Ibu di bawah. Prompt itu artinya adalah instruksi yang kita berikan ke ChatGPT. Kita tinggal copy. Setelah itu kita pastekan di sini Bapak Ibu di ChatGPT. Setelah itu Bapak Ibu tinggal capture template dari rubrik penilaian holistik tadi. Nah, ini ChatGPT sudah mampu untuk memberikan ide Bapak Ibu ya. Tetapi ini sifatnya hanya ide Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu nanti harus memverifikasi kembali kira-kira nih apakah ini sudah sesuai dengan penugasan yang Bapak Ibu rencanakan untuk mahasiswa kita. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu ini tinggal kita copy paste saja, kita masukkan ke template. Nah, satu ide untuk rubrik holistik sudah selesai Bapak Ibu. Mudah ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Jadi kita tinggal copy saja prompt-nya. Setelah itu kita capture template-nya. Setelah itu kita tinggal tarik ke ChatGPT Bapak Ibu. Baik, itu yang rubrik yang holistik ya Bapak Ibu ya. Tetapi ini ChatGPT-nya harus yang berbayar Pak Ivan. Nah, nanti usul ke Pak Ivan supaya berlangganan gitu. Dari departemennya Pak Ivan nanti berlangganan 1 bisa di-sharingkan Bapak Ibu. Nah, kita akan coba yang berikutnya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya terkait dengan rubrik analitik Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu seperti yang ada di slide saya tadi. Ini contohnya. Lalu yang kedua, kita akan mencoba membuat rubrik analitik penugasan proyek yang sama sesuai dengan tabel di atas. Karena ini analitik berarti ada beberapa kriteria Bapak Ibu ya. Kita akan coba buat Bapak Ibu. Langkah yang pertama kita coba masukkan prompt dulu Bapak Ibu ya. Masukkan prompt. Setelah itu kita screenshot template-nya. Misalkan kita tentukan dimensinya itu ada 3 Bapak Ibu ya. Dengan 3 kriteria.
Baik, yang pertama adalah kita coba buat promnya terlebih dahulu. Buatkan rubrik analitik penugasan rencana proyek inovasi pendidikan dengan tiga kriteria penilaian sesuai dengan tabel di atas. Nah, tabelnya seperti ini, kita tinggal capture, kita copy paste ke ChatGPT. Kita coba apakah berhasil Bapak Ibu. Nah, berhasil Bapak Ibu ya. Jadi ini paling tidak ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai inspirasi awal. Bagaimana kita bisa membuat rubrik holistik, membuat rubrik analitik untuk mata kuliah Bapak Ibu masing-masing gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini kita tinggal copy paste Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan ada ide misalkan kriterianya dirubah gitu. Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu ya. Kira-kira, oh ini kriterianya kok nggak terlalu pas ya, kita minta ChatGPT untuk membuatkan kriteria yang lebih oke gitu. Bisa kita minta Bapak Ibu ya. Kita tinggal chat saja, kita minta, kita berikan instruksi, setelah itu dia akan mengerjakan Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal copy paste Bapak Ibu. Nah, sudah selesai lagi Bapak Ibu ya. Satu rubrik analitik. Kalau rubrik skala persepsi juga sama Bapak Ibu ya. Apakah ini bisa? Bisa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal coba sendiri Bapak Ibu ya, sambil berlatih di rumah apakah berhasil atau tidak. Saya coba untuk meneruskan yang berikutnya karena waktunya sudah tinggal 10 menit Bapak Ibu. Saya coba memberikan simulasi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah punya rubrik. Bapak Ibu sudah punya rubrik. Mahasiswa kita sudah mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Apakah kita bisa meminta bantuan nih ke ChatGPT untuk menilai? Jawabannya juga bisa Bapak Ibu ya. Nah, tapi sekali lagi aturan mainnya adalah AI itu adalah teman yang baik tetapi tidak dapat dipercaya. Itu sebagai inputan awal saja Bapak Ibu ya, tetapi Bapak Ibu nanti harus tetap cek kembali apakah itu sudah sesuai atau belum Bapak Ibu ya. Kita coba Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada satu file doc. Di sini tadi sudah saya download Bapak Ibu. Ini file doc. Setelah itu kita nanti akan coba membuat penilaian Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira file ini seperti ini. Pentingnya inovasi dalam pendidikan ini ya paper singkat seperti itu Bapak Ibu. Setelah itu ada referensi. Setelah itu kita akan coba gimana kita bisa menilai ini menggunakan ChatGPT Bapak Ibu ya. Penugasannya sudah diupload Bapak Ibu yang tadi. Setelah itu kita tinggal capture saja Bapak Ibu. Misalkan kita menggunakan rubrik analitik untuk menilai, karena kita tadi sudah membuat ya Bapak Ibu ya, rubriknya sudah membuat untuk yang analitik. Kita akan mencoba menilai penugasan yang dalam Word itu tadi dengan ChatGPT dengan menggunakan rubrik yang tadi kita sudah buat. Caranya sama Bapak Ibu ya, kita tinggal capture saja. Kita coba, tadi kita sudah masukkan filenya, file penugasan. Setelah itu kita masukkan rubriknya, kita berikan prompt, berikan penilaian dengan skala maksimal 100 penugasan mahasiswa ini dengan menggunakan rubrik di atas. Kita juga minta feedback misalkan Bapak Ibu ya. Kita coba enter Bapak Ibu, apakah berhasil? Berhasil Bapak Ibu ya. Kita minta dalam bentuk tabel mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ChatGPT dia sudah mampu menganalisis Bapak Ibu ya. Proses assessment itu dari 3 kriteria ini, penugasannya mahasiswa kita masukkan, dia mampu membantu kita untuk melakukan analisa dari setiap kriteria. Misalkan untuk yang pertama kreativitas, inovasi,
kedua analisis masalah, solusi, dan yang ketiga ini dia semuanya sudah berhasil menganalisis dan juga nilai maksimalnya seperti apa. Ini totalnya 78 dengan segala macam pembobotannya. Sudah ada feedbacknya juga. Misalkan kita melihatnya itu kurang nyaman, kita minta dalam bentuk tabel. Apakah bisa kita coba ya? Nah, Bapak Ibu bisa ternyata ya. Jadi ChatGPT sekarang bisa Bapak Ibu pakai dalam proses satu membuat rubrik, yang kedua dalam proses penilaian Bapak Ibu ya. Jadi ini juga Bapak Ibu tidak boleh menelan mentah-mentah, diambil mentah-mentah dari ChatGPT, tetapi Bapak Ibu harus tetap cross check lagi apakah itu sudah sesuai atau belum Bapak Ibu ya. Baik, untuk itu nanti Bapak Ibu bisa itu ya, bisa maksudnya untuk dicek terus, dicoba terus, seperti itu Bapak Ibu. Supaya ya sekarang kita hidup di zaman AI Bapak Ibu, nggak mungkin kita kalau kita mengabaikan AI Bapak Ibu ya. Baik, yang berikutnya kita mencoba merangkum terkait continuous quality improvement. Jadi peningkatan kualitas mutu yang berkelanjutan. Kalau di dalam konsep OBE Bapak Ibu ya, kita itu sebenarnya ada 3 loop ini, 3 lingkaran ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang pertama sebenarnya untuk loop yang pertama terkait capaian pembelajaran mata kuliah CPMK itu yang Bapak Ibu harus susun, karena di situ Bapak Ibu harus memberikan penilaian sumatif, penilaian formatif, menyusun rubrik dan seterusnya. Itu yang harus Bapak Ibu susun. Yang kedua adalah CPL. Nah, CPL ini ranahnya sudah di ranah prodi Bapak Ibu ya. Jadi prodi nanti harus mampu menjelaskan bahwa CPL untuk Beni ini nanti di akhir mata kuliah, di akhir dia berkuliah itu seperti apa sih? Dari 10 CPL yang ada di prodi, nilainya itu seperti apa? Itu harus kita rancang Bapak Ibu ya. Jadi penilaian yang pertama itu terkait CPMK, artinya di ranah mata kuliah ada formatif, ada sumatif. Yang berikutnya adalah kita harus mampu menilai dari ketercapaian CPL itu Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir adalah terkait tujuan pendidikan prodi. Nah, ini lebih dalam, ini mengarah ke profil lulusan Bapak Ibu ya. Jadi profil lulusan yang kita rancang, kita janjikan ke mahasiswa kita itu, apakah itu sudah tercapai semua atau belum sih? Kalau dia tidak tercapai, di titik mana sih yang harus dievaluasi? Oh, mata kuliah A, mata kuliah B ini ternyata tidak mendukung CPL, tidak mendukung profil lulusan. Ya sudah, kita hapus. Kita ganti ke mata kuliah yang berikutnya yang bisa membantu, kira-kira seperti itu. Jadi pendekatannya sekarang sudah bukan berada lagi pada ranah saya bisa mengajar apa, tidak Bapak Ibu ya, tetapi kita berbicara untuk mencapai profil lulusan, untuk mencapai CPL, kita membutuhkan mata kuliah apa. Di level mata kuliah, untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, kita butuh materi ajar apa. Jadi kita sudah bukan, sekarang kalau dalam konsep OBE, kita bukan lagi berbicara, wah ini ada buku paket 16 bab, kita ajarkan minggu pertama bab 1, minggu kedua bab 2, minggu ke-16 bab 16. Kita sudah tidak lagi berbicara itu dalam konsep OBE Bapak Ibu. Tetapi kita fokusnya adalah kompetensi apa yang dicapai oleh mahasiswa di akhir, dan untuk itu kita membutuhkan inputan apa. Maksudnya inputan itu adalah apa yang harus kita ajarkan, materi apa, bahan kajian apa yang harus kita masukkan. Itu yang harus kita pikirkan dalam konsep OBE tadi Bapak Ibu ya. Terkait rubrik penilaian nanti Bapak Ibu bisa berlatih kembali di rumah Bapak Ibu ya. Karena ini juga nggak bisa sekali jadi. Biasanya Bapak Ibu harus coba. Tetapi saya sarankan ke Pak Ivan, bolehlah Pak berlangganan ya Pak. Supaya membantu Pak Ivan. Nah Bapak Ibu, ini adalah sistem penjaminan mutu di kami Bapak Ibu ya.
di UC, saya mencoba sedikit menceritakan Bapak Ibu. Baik, dimulai dengan dekan menugaskan ke dosen koordinator untuk, ya kamu ditugaskan untuk mengajar mata kuliah A. Apa yang harus dia lakukan? Sebelum perkuliahan minggu pertama, si dosen koordinator itu dia sudah harus menyusun RPS Bapak Ibu ya. Makanya ini kita sebut di sini dosen koordinator mata kuliah menyiapkan RPS. Dari RPS yang dosen-dosen UC buat itu harus ada peer review Bapak Ibu ya. Jadi sebelum dia approve oleh Kaprodi, dia harus ada peer review. Misalkan Benny, saya sudah membuat RPS, itu saya lempar ke Pak Ivan dulu, karena Pak Ivan adalah peer. Pak Ivan menilai dari segi constructive alignment-nya. Dari segi apakah CPMK ini inline dengan sub CPMK, inline dengan indikator, inline dengan penilaian. Itu yang harus Pak Ivan nilai untuk RPS saya. Ketika Pak Irfan sudah memberikan feedback, saya baru bisa submit itu ke Kaprodi. Setelah Kaprodi oke, berarti sudah RPS sudah siap Bapak Ibu ya. Kita berjalan ke proses perkuliahan. Kita masuk ke pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Cek mutu yang kedua adalah kita cek di AFL 1, AFL 2, AFL 3, ALP. Jadi di situ ada proses penilaian formatif dan proses penilaian sumatif Bapak Ibu ya. Itu adalah cek yang kedua. Cek yang ketiga adalah di minggu ke-8 kita biasanya sudah melemparkan kuesioner ke mahasiswa kita. Apakah kalian itu sudah mencapai misalkan sub CP yang pertama itu pencapaiannya seperti apa? Apakah strategi belajarnya yang diberikan oleh dosen itu sudah oke? Apakah misalkan penilaiannya sudah objektif dan seterusnya? Itu kita lempar di pertemuan ke-8. Jadi di pertemuan ke-8 kita survei, kita analisis, setelah itu kita berikan feedback ke dekan Bapak Ibu, biasanya seperti itu. Jadi dekan nanti yang akan melaporkan report itu ke Bapak Ibu dosen di prodinya masing-masing. Kamu itu menilainya kok subjektif banget ya. Ini diperbaiki, kriterianya diperbaiki dan seterusnya. Kamu nilainya kok murah banget, ini kamu pakai rubrik enggak dan seterusnya. Itu wewenangnya dekan, wewenangnya Kaprodi Bapak Ibu ya. Kalau kami di TLIC itu kita cuma memberikan data. Yuk Fakultas Manajemen, ini data di prodimu, silakan ditindaklanjuti gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah mekanisme yang ketiga untuk cek mutunya Bapak Ibu ya. Setelah itu pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 kita biasanya mengundang mahasiswa untuk FGD Bapak Ibu. Nah, FGD itu biasanya kita melibatkan beberapa angkatan. Nah, kita minta prodi-prodi untuk, yuk prodi, kamu FGD. Ada nggak kendalanya untuk mata kuliah A, mata kuliah B, ketercapaian outcome, dan seterusnya. Apakah itu ada hal yang perlu diperbaiki? Kita coba potret itu dalam proses FGD ini Bapak Ibu ya. Setelah itu kita buat resume, kita laporkan ke pembantu rektor bidang akademik. Dari sana itu nanti tetap kembali akan dikembalikan ke dekanat, ke prodi seperti itu. Setelah itu yang kelima. Nah, yang kelima itu yang berada di sini Bapak Ibu ya. Jadi ada ketercapaian, maksudnya seperti yang di sini. Jadi kalau diisi mahasiswa itu dia dikatakan sudah mencapai kompetensi minimal ketika dia sudah mencapai nilai 70. Nah, itu kita mencoba hitung untuk setiap prodi. Apakah prodi A itu sudah mencapai kompetensi sih atau belum gitu ya? Apakah jangan-jangan kok ini kok yang mencapai level master kok susah gitu ya? Berarti artinya apa Bapak Ibu? Materi yang diajarkan, outcome yang ingin dicapai itu terlampau berat. Harus dievaluasi lagi. Ini kok terlampau mudah. Nah, ini masalahnya di UC ini Bapak Ibu ya. Nilainya itu terlampau murah Bapak Ibu ya.
Ini kita itu sudah ribut terus ke dosen-dosen. Jangan terlampau murah, jangan terlampau murah. Tapi tetap saja, jadi yang mencapai level mastery itu terlampau besar Bapak Ibu ya. Jadi nilainya itu akhirnya sebagian besar itu di atas 85, A dan Amin. Nah itu problem juga Bapak Ibu ya. Kalau yang seperti itu juga nggak pas juga. Karena apa? Kita merasa bahwa ya berarti outcome, materi yang kita sampaikan itu terlampau mudah untuk dicapai mahasiswa kita. Berarti kita harus menambah kedalaman, menambah keluasan Bapak Ibu. Gitu. Nah ini untuk proses yang kelima Bapak Ibu ya. Jadi ketercapaian untuk setiap prodi itu juga harus kita reportkan ke PR1. Berikutnya yang keenam. Nah, itu menjelang akhir di pertemuan ke 15, 16 sama 1 minggu setelah perkuliahan selesai, mahasiswa itu harus mengisi courses survei Bapak Ibu. Courses survei itu menilai kinerja dari dosen, dari pengajar, apakah sudah cukup oke atau belum. Ada kriteria-kriteria yang harus dicapai oleh dosen kita. Apakah itu sudah memenuhi atau belum gitu. Itu kita laporkan ke poin yang keenam Bapak Ibu ya. Jadi analisis dan penilaian kinerja. Biasanya Bapak Ibu kalau di UC, dosen-dosen yang dengan kinerja baik-baik ini itu akan diberikan reward Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kita biasanya kan ada ibadah tengah semester, ada ibadah akhir tahun, itu nanti biasanya akan ada reward bagi Bapak Ibu dosen yang memiliki kinerja yang baik gitu kira-kira. Dari hasil ini kita serahkan ke QA. Dari QA itu nanti seharusnya dia akan melakukan report ke Bapak Ibu dekan bahwa oh ternyata si A ini kurang baik loh di titik ini, silakan dibimbing, silakan disupervisi dan seterusnya. Itu sudah kembali lagi ke siklus yang pertama. Dekan menugaskan kembali dan seterusnya. Jadi siklus ini putar terus seperti itu Bapak Ibu ya. Mulai dekan sampai evaluasi muter terus seperti itu. Itu yang kita kerjakan di UC Bapak Ibu. Nah, ini saya coba jelaskan untuk tadi Bapak Ibu, untuk yang loop pertama itu terkait CPMK. Kita melakukan penghitungannya seperti ini. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa di UC itu kompetensi minimal itu berada di titik 70. Level mastery batas bawahnya itu 70. Nah, kita prodi itu biasanya Bapak Ibu ya untuk mencapai yang oke itu yang paling itu ya, yang paling atas itu ada kriteria Bapak Ibu ya. Jadi yang paling kita harapkan adalah yang nomor 2. Ketercapaian mastery dan excellent antara 75 sampai 85%. Nah, itu yang kita harapkan. Dari situ kita coba potret nih data-data di fakultas-fakultas itu. Kita coba cek. Ini di jumlah apakah hasilnya itu antara 75 sampai 85? Kan tidak Bapak Ibu ya. Semuanya itu sudah di atas standar. Artinya apakah penilaiannya terlampau murah atau ya standar materinya terlampau mudah dicapai Bapak Ibu ya. Gitu. Tapi kalau dia berada di bawah 75 seperti yang kriteria yang pertama, kita juga harus mereview kembali materi kita itu. Oh jangan-jangan ini terlampau susah untuk dicapai mahasiswa. Jadi itu harus direview. Idealnya kita mengharapkan untuk yang titik yang kedua Bapak Ibu ya, poin yang kedua. Jadi level mastery dan level excellent itu berada di kisaran 75 sampai 85% dari total mahasiswa di setiap prodi Bapak Ibu. Nah, ini mungkin terlampau kecil Bapak Ibu, nanti bisa disaksikan di itu ya di slide PPT-nya Bapak Ibu. Jadi tadi di awal saya jelaskan bahwa sebuah prodi itu sudah harus memiliki CPL.
Kalau yang sekarang kita di UC itu menetapkan 10. Ini contohnya adalah yang versi lama Bapak Ibu ya. Ini masih dibagi menjadi ada sikap, ada keterampilan umum, keterampilan khusus, ada pengetahuan, itu dibagi-bagi. Nilai dari CPL itu, Benny, saya selesai studi di Prodi Manajemen, ketercapaian CPL saya itu seperti apa? Rapot CPL saya itu seperti apa? Itu harus muncul Bapak Ibu. Nah, ini jadi misalkan untuk nilai S1, loh ini kok belum ada nilainya gitu. Karena mungkin dia belum menempuh mata kuliah yang refer ke S1 Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya nilainya belum. Tapi kalau mata kuliah yang saya sudah selesai, ya seharusnya nilainya itu sudah muncul di situ Bapak Ibu ya. Jadi raport CPL itu Bapak Ibu ini juga penting, Bapak Ibu juga harus pikirkan. Kemarin itu ada prodi di UC dari prodi informatika diminta untuk ini Bapak Ibu ya, raport CPL karena dia akan akreditasi internasional. Kita tidak bisa menunjukkan itu, akhirnya ya ditunda Bapak Ibu. Gitu, sampai seperti itu. Kalau arahnya ke internasional Bapak Ibu ya. Kalau loop yang ketiga seperti apa? Nah, itu masih on progress Bapak Ibu. Saya belum bisa tunjukkan ke Bapak Ibu. Tetapi secara garis besarnya itu nanti akan mengukur ya ini Bapak Ibu ya, profil lulusan. Nah, profil lulusan yang itu di cross check kan ke CPL, itu nanti akan coba dicek. Profil lulusan mana sih ini nanti yang paling banyak digapai oleh mahasiswa kita gitu. Artinya dari misalnya tracer study kayak gitu-gitu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu. Ya baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan. Silakan Bu. Baik Kak, saya boleh lihat penilaian bantuan chat GPT itu Pak, apa yang dinilai? Kalau tadi kelihatannya cuma dalam bentuk Word ya. Boleh. Kalau misalnya perhitungan gimana Pak? Perhitungan matematika gitu ya Bu? Iya. Seharusnya bisa, asalkan promnya itu semuanya itu Bu, apa itu? Dalam bentuk Word. Boleh, dalam bentuk capture pun bisa. Oh, dalam bentuk capture bisa. Iya, asalkan promnya itu kita tuliskan jelas gitu Bu, jadi terperinci gitu. Misalkan ini berarti apakah ChatGPT itu bisa menyelesaikan soal matematika seperti itu ya misalnya ya Bu? Ya tuh, seperti itulah semacam itu karena kami dari teknik gitu Pak. Jadi kan pasti banyak hitungan. Kalau tadi kan mungkin cuma tulisan aja ya. Iya, iya. Baik, kita akan coba ya Bu ya. Misal kita gunakan ini saja ya Bu, coba ya. Soalnya terkait ini saja, terkait penghitungan rumus volume untuk kubus. Jadi pertama kita masukkan dulu aturan mainnya Bapak Ibu. Untuk rumus kubus ini kan ini ya. Kita tinggal coba copy paste sini. Setelah itu kita coba Bapak Ibu ya. Kita coba masukkan soalnya Bapak Ibu. Kita coba cek apakah sama Bapak Ibu ya. Sama Bapak Ibu. Jadi 512 cm3. Jadi ini untuk yang ya, ini untuk matematika yang sederhana Bapak Ibu ya, tetapi untuk yang matematika yang levelnya lebih advance ya kita perlu cek kembali gitu Bu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Ya, silakan Dok. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nama saya Angela, saya dari kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi. Yang ingin saya tanyakan itu tentang kriteria atau si range penilaian mastery itu apakah ada patokannya? Kan kalau dari sini waktu loop 1 itu Bapak mencontohkan kalau di UC
itu 70 sampai 84,9 itu mastery gitu. Sedangkan kalau di kami itu agak berbeda tiap bidang ilmu. Jadi yang jadi permasalahan tuh ya, ada satu bidang ilmu yang kalau habis ujian tuh yang lulus cuma 5 orang mungkin gitu. Jadi dari satu angkatan tuh yang lulus cuma dikit banget gitu kan. Berarti kan harus ada yang evaluasi tuh. Nah, kalau kami mau menerapkan seperti ini, si range nilai mastery-nya itu segimana gitu, apa yang bisa kami jadikan patokan ke ini? Makasih. Baik, terima kasih Bu Angela untuk pertanyaannya. Bapak Ibu, ini ada sedikit problem memang Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh jawab, standar mastery tadi yang batasnya minimal 70 itu adalah ketetapan yang kita buatkan di UC. Jadi itu tertuang dalam kebijakan akademik di UC Bapak Ibu ya. Tetapi ini kita sama dengan Bu Angela. Kita itu diprotes oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, karena kan kalau aturan di eksternal itu kan nilai 65 sudah lulus ya Bu. Nah, mahasiswa FK, FKG di UC nilai 65 itu dia sudah dianggap kompeten oleh eksternal. Sebutannya apa Bu? Konsil ya. Oleh konsil itu dia sudah dianggap kompeten dengan nilai 65 tadi Bapak Ibu ya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ini yang level yang universitas kok malah dianggap dia tidak kompeten. Nah akhirnya dia protes. Pak, itu boleh nggak level masternya itu khusus untuk FK dan FKG itu diturunkan ke 65 gitu. Ya jawabannya boleh Bapak Ibu ya, karena terkadang itu untuk FK dan FKG itu dalam tanda kutip itu menjadi makhluk yang lain gitu Bu di kampus, mohon maaf ya Bu. Jadi dia itu selalu ada aturan-aturan main dari eksternal Bapak Ibu ya, yang dia tidak bisa intervensi lebih jauh. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti Bapak Ibu ya aturan itu. Akhirnya ya kita sesuaikan level masternya untuk yang FK dan FKG itu kita turunkan ke 65, kira-kira seperti itu Bu. Jadi intinya itu dipersilahkan, diusulkan sebagai kebijakan akademik ya Bu Angela, Pak Ivan. Cukup Dok? Ada lagi Bapak Ibu ingin? Oh silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Beni. Saya dari Fakultas Psikologi Mahasiswa. Tadi saya terkesan dengan pemaparan Bapak tentang modul. Jadi 16 kali pertemuan dalam satu semester itu di split menjadi 4 modul. Dan pernyataan bahwa di UC itu sudah tidak ada lagi UTS dan UAS. Berarti sepenuhnya 16 kali itu digunakan untuk kuliah. Jadi, kalau saya mungkin pikiran saya masih konvensional ya Pak, karena di Maranatha itu masih terpecah ya. Ada mata kuliah yang menginginkan UTS UAS diadakan, jadi pertemuan kelas itu 14 kali. Satu UTS, satu UAS berarti 16 kali total. Tapi ada juga mata kuliah, sekalipun di prodi yang sama, dosennya itu menginginkan tanpa UTS UAS. Jadi full kita gunakan 16 kali pertemuan. Kalau saya dengan pola pikir yang konvensional, saya melihat UTS dan UAS itu adalah satu momen yang, terutama UTS-nya ya, itu kan terjadi di tengah-tengah Pak. Satu momen yang menurut saya kita butuh untuk refresh. Artinya di sini di Maranatha itu memberlakukan 2 minggu waktu jeda UTS. Ya. Dengan 1 minggu misalnya, minggu pertama digunakan untuk UTS-nya, minggu kedua untuk remedinya Pak. Gitu. Jadi 2 minggu itu kita jeda, tidak ada sesi kelas. Itu menurut saya itu satu kesempatan yang enak buat kita refreshing sejenak, mahasiswa juga terhenti dari rutinitas kelas. Atau saya juga yakin, tapi di sisi lain saya yakin bahwa kebijakan untuk meniadakan UTS UAS itu pasti ada sesuatu yang ingin diraih gitu, ingin dicapai. Nah barangkali saya bisa dapat sharing dari pengalaman di UC itu kira-kira pertimbangan
apa yang mendasari kebijakan. Terima kasih. Baik, saya coba share screen dulu ya Bu. Coba. Oke. Makasih ya Pak. Baik, saya mohon izin untuk sedikit menjelaskan Bu. Jadi terkait roadmap dari sebuah mata kuliah, memang kalau di UC, yang pertama kita memang sudah menghapus adanya UTS, UAS, itu sudah dihapus. Kita menyebutnya itu penilaian AFL 1, 2, 3, itu sebutannya ALP, Assessment Learning Process. Nah, kenapa kok kita menghapus? Pertimbangannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita di awal perkuliahan, kita sudah menjanjikan mahasiswa itu untuk mampu ini Bapak Ibu ya. Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja inovasi organisasi pendidikan dan seterusnya dengan menggunakan balance scorecard misalnya seperti itu. Itu adalah hasil akhir yang kita janjikan ke mahasiswa kita. Nah, untuk mencapai itu Bapak Ibu, kita memiliki tahap belajar. Makanya kita tadi menyarankan bahwa udah UTS itu dihapus saja. Karena tahap belajarnya itu adalah untuk mencapai ini, dia itu harus apa? Yang pertama, dia harus merancang alat pengukuran. Yang kedua itu apa? Dia harus memvalidasi alat pengukuran itu. Yang ketiga apa? Dia harus mengimplementasikan, artinya dia harus masuk ke organisasi sekolah, dia harus membuat versi sekolah itu. Dan yang ketiga adalah dia harus mampu mengevaluasi, membuat report dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau boleh saya jelaskan adalah dari minggu pertama sampai minggu ke-16 itu sifatnya itu terus gitu Bapak Ibu ya. Terus maksudnya itu kalau kita prosentase, sebenarnya prosentase yang misalnya dia sudah sampai minggu ke-5, berarti anggapannya adalah dia itu sudah 35% mencapai yang ini Bapak Ibu, yang atas ini. Kalau dia sudah selesai di minggu ke-8, berarti dia sudah 35 plus 15 ini sudah 50% mencapai outcome yang atas ini Bapak Ibu ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita ibaratkan OBE itu Bapak Ibu ya, kalau kita misal seperti saya, nah saya kemarin datang dari Surabaya ke Maranatha naik kereta api Bapak Ibu ya. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah saya sampai Universitas Maranatha kan gitu ya Bapak Ibu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk mencapai ke sana? Yang pertama, pasti saya harus booking tiket dulu ya Bapak Ibu ya. Itu tahap yang pertama. Yang kedua, misalkan kita harus berjalan dari rumah kita ke stasiun. Entah itu naik Grab, entah itu naik taksi, entah naik apa. Itu tahap belajar yang kedua. Tahap yang ketiga apa? Misalkan kita harus duduk di kereta sampai di Bandung. Tahap yang keempat, kita harus apa? Kita harus turun dari stasiun Bandung, kita cari kendaraan supaya sampai di Universitas Maranatha. Jadi dari 4 tahap itu tidak boleh ada yang hilang salah satu gitu kira-kira Bu. Jadi itu seperti ya segaris gitu kira-kira ya Bu. Jadi misalkan di sini pun dia itu nanti tidak menilai sampai yang ini Bu. Jadi dia yang dinilai itu ya cuma revisinya ini menggunakan indikator yang sudah dirumuskan gitu. Jadi pertimbangannya itu saja sih Bu, karena kita menganggap bahwa untuk mencapai CPMK itu kita membutuhkan tahap belajar, dan tahap belajar itu yang tahu itu dosen Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa patok misalkan oh ya nanti kamu minggu ke-8 harus UTS. Tidak, tetapi itu semua kita serahkan ke dosen. Yang kedua adalah selama proses penilaian formatif itu kan sebenarnya kita berbicara learning process Bapak Ibu ya. Nah, learning process ini tetap bisa direvisi Bapak Ibu ya. Jadi tetap bisa direvisi. Misal saya sudah selesai di minggu ke-5, ternyata nilai saya 65 di bawah level mastery dong. Nah, itu saya masih bisa revisi. Bu, saya minta
tugas tambahan untuk memperbaiki tugas saya. Boleh Bapak Ibu, dan dosen bisa merubah itu. Formatif 1, 2, 3. Tetapi kalau sudah sampai ALP, semuanya sudah terkunci Bu. Jadi sudah tidak bisa direvisi lagi. Kira-kira seperti itu ya Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang bertanya? Tidak ada, Bapak Ibu? Oke, Pak Ivan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Beni, bagus sekali materinya. Jadi saya juga sekaligus melihat apa yang kami lakukan di sini yang kurang lebih secara prinsip sama ya Pak, yang memang untuk evaluasi ada di level mata kuliah, prodi dan institusi juga sudah kami lakukan, hanya dengan mekanisme yang mungkin berbeda. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi terkait rubrik assessment. Yang pertama, kalau untuk rubrik assessment di UC, apakah satu bentuk penugasan itu punya satu rubrik assessment atau ada satu rubrik assessment yang bisa digunakan di beberapa tugas yang berbeda, dan itu apakah disusunnya oleh dosen masing-masing atau dikelola di level program studi. Kemudian mengkonfirmasi juga untuk RPS di UC, apakah untuk mata kuliah yang sama dengan beberapa kelas dengan dosen yang berbeda itu boleh mengembangkan masing-masing, atau untuk satu mata kuliah wajib satu RPS yang sama. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya konfirmasi. Ya, baik, terima kasih Pak Ivan, Bapak Ibu. Saya mau izin menjawab yang kedua dulu ya Pak. Kalau ada kelas paralel itu apakah boleh semua dosen itu membuat RPS gitu ya? Jawabannya kalau di UC itu yang mengembangkan RPS adalah koordinator mata kuliah Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya koordinator, ada rombongan belajar, ada 10 kelas paralel, itu semuanya ngikut RPS saya Bapak Ibu ya. Termasuk materi yang ada di Learning Management System itu juga dosen ini semuanya ikut saya. Jadi koordinator MK ini yang bertugas satu menyusun RPS, yang kedua menyusun materi di Learning Management System Bapak Ibu. Saya akan coba tunjukkan terkait RPS-nya ya Bu, Pak. Nah, Bapak Ibu, kita di TLIC itu juga bertugas untuk memonitor RPS-RPS yang ada di prodi-prodi Bapak Ibu ya. Jadi setiap semester, awal semester itu dosen koordinator mata kuliah dia harus wajib submit RPS, dia harus membuat RPS, dan langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi, dia harus membuat sampai bentuk draft. Setelah itu nanti dia RPS-nya direview gitu ya, direview oleh peer. Setelah itu baru dia submit ke Kaprodi untuk approval Bapak Ibu ya. Nah, terkait RPS, jadi kita punya kontrol seperti ini, jadi kita bisa cek Bapak Ibu untuk RPS di semua prodi, kita bisa cek apakah dia sudah, nah ini sudah hijau semua Bapak Ibu ya, sudah hijau artinya dia sudah approve semuanya, jadi secara sistem ini sudah terbaca semua Bapak Ibu bahwa RPS ini sudah oke. Setelah itu kita akan coba Bapak Ibu terkait pertanyaan Pak Ivan, apakah nah RPS ini juga bisa Bapak Ibu ya di print gitu bisa. Jadi kalau nah ini kita bisa seperti ini. Jadi Bapak Ibu dosen kita itu Bapak Ibu itu nginputnya di sistem seperti ini. Jadi mulai yang pertama apakah penyelenggaraan ini dilakukan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu di input. Setelah itu CPMK, lalu level OBE-nya, level taksonomi belum, apakah dia sudah high order of thinking atau belum, itu nanti juga kita petakan Bapak Ibu. Ini adalah keterkaitan CPL dengan CPMK mata kuliah, pemetaan di prodi Bapak Ibu ini yang melakukan. Setelah itu apakah ada muatan SDGs, misalkan kalau ada apa gitu Bapak Ibu ya. Lalu terkait learning method, teknologi yang digunakan apakah ada juga misalkan seperti itu. Nah terkait RPS-nya ini kita sudah membaginya menjadi 4 modul seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi modul 1 itu minggu berapa sampai berapa, modul 2 berapa sampai berapa, dan seterusnya ini sudah ada. Termasuk referensi Bapak Ibu, ini sudah kita linkkan ke pustaka yang ada di library Bapak Ibu. Jadi
kita tinggal masukkan kata kunci saja, setelah itu nanti tinggal muncul di sini. Nah, terkait rubrik, kalau rubrik Bapak Ibu, rubrik ini yang membuat dosen Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ini di sini ada yang modul pertama, di sini otomatis nanti sudah langsung muncul Bapak Ibu ya. Mungkin karena loading saya tampilkan di sini saja Bapak Ibu ya, karena ini juga file yang dari sistem itu tadi. Jadi misalkan untuk yang modul pertama, misalkan student are able to create dan seterusnya, ini dia sudah langsung muncul ke tugas yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, tugas yang pertama seperti ini AFL 1, rubrik ini yang membuat adalah dosen Bapak Ibu ya. Pak, itu kriterianya kok cuma 1. Nah, itulah keadaan di lapangan Bapak Ibu ya. Kita sudah coba push, kriterianya jangan cuma 1, ya tetap saja ada yang 1 seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada yang 3, ada yang 2, dan seterusnya. Jadi rubrik itu letaknya di dosen Pak Ivan. Tetapi nanti ketika dia misalkan ngajar mata kuliah sama di semester berikutnya, dia tidak perlu membuat rubrik lagi, tetapi dia tinggal import saja dari yang sudah ada Pak. Gitu kira-kira. Baik Pak, di kami juga sama, jadi disusunnya oleh koordinator mata kuliah kurang lebih seperti itu. Kalau untuk ini Pak, sekalian mau tanya yang dari akun ChatGPT yang berbayar, kalau di UC pengelolaannya di Bapak juga Pak, atau bagaimana Pak? Mungkin bisa berbagi supaya kami siapkan. Iya Bapak Ibu. Jadi ini kan memang sekarang itu ya Bapak Ibu ya, banyak sekali tools AI yang beredar ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak cuma ChatGPT saja. Kita sebenarnya mengarahkan ke prodi-prodi itu untuk berlangganan. Tools AI yang sesuai dengan karakteristik prodi masing-masing. Tetapi untuk tools yang sifatnya itu umum, misalkan seperti ChatGPT, Perplexity, kayak gitu bisa diletakkan di departemen kami. Jadi ya usernya itu nanti bisa dipinjam gitu. Pak, pinjam user untuk tools ini gitu, kita kasih gitu. Tetap bisa digunakan Pak Ivan. Berarti sifatnya meminjamkan akun gitu ya Pak? Betul, betul. Tetapi gini Pak, untuk ChatGPT itu, jadi proses pembaharuannya itu kan bulanan Pak. Dan itu cukup merepotkan sebenarnya. Jadi kan harus pengajuan anggaran, harus registrasi ulang dan seterusnya, itu cukup merepotkan. Kita berlangganannya itu chatbot Pak namanya Pak. Itu sama dengan ChatGPT, tapi namanya chatbot. Itu bisa dilanggan secara tahunan gitu Pak. Terima kasih Pak. Dari saya cukup. Baik, jika ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Baik, jika tidak ada, berarti kita akan akhiri untuk sesi yang pertama ini. Kami dari Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi Universitas Kristen Maranatha mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Benny Irawan, SPD MPD, yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih, kami akan menyerahkan sertifikat yang akan diberikan oleh Bapak Ivan Jonathan Kristianto, SSMPD sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Akademik dan Administrasi.